Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bapak sayangi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mengawali pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 5 ini, marilah kita awali dengan bacaan bismillah. Semoga dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran yang pertama dari sejarah kebudayaan Islam di kelas 5 ini adalah tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Kita akan membahas separuh dari materi ini. Sebelum masuk ke dalam materi, masihkah kalian ingat tentang peristiwa Isra Mi'raj? Nabi Muhammad mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa sholat 5 waktu yang sampai sekarang masih menjadi kewajiban kita, bahkan menjadi kebutuhan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada peristiwa itu ketika Nabi Muhammad memasuki ars, Nabi Muhammad mengucapkan salam at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, dan akhirnya dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad tidak lantas melupakan umatnya, dan Nabi Muhammad ikut mendoakan, memintakan kepada Allah untuk umatnya, yaitu dengan ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, setelah itu seluruh alam membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita mengingat peristiwa itu, marilah kita perbanyak sholawat. Kita harus bersyukur kita mempunyai Nabi Muhammad, kita menjadi umatnya. Semoga kita semua kelak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Bagaimana upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah? Nah, upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat di Madinah setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah pembinaan bidang agama, yang kedua pembinaan bidang sosial, yang ketiga pembinaan bidang ekonomi, dan yang keempat pembinaan bidang pertahanan. Yang akan kita pelajari pada kesempatan pertemuan kali ini adalah cukup yang pertama, yaitu pembinaan bidang agama. Nah, pembinaan bidang agama ini meliputi 2 hal. Yang pertama adalah pembangunan masjid. Nah, kembali lagi ke cerita tadi. Peristiwa hijrah Nabi dari Makkah menuju ke Yasrib kala itu, yang namanya masih Yasrib sebelum diubah menjadi Madinah, dengan proses yang begitu mengerikan dan begitu mengharukan. Nabi Muhammad sempat sebelum masuk ke Madinah sempat singgah di kota atau di perkampungan namanya Quba. Nah, di perkampungan tersebutlah bersama dengan Abu Bakar dan warga setempat, Nabi Muhammad mendirikan masjid yang pertama kali, yaitu sampai sekarang dinamakan dengan Masjid Quba. Terus setelah itu melanjutkan lagi perjalanan sampai akhirnya pada hari Jumat Nabi Muhammad beserta rombongan sahabat Abu Bakar masuk kota Madinah. Banyak dari orang-orang Ansor atau masyarakat Yasrib kala itu yang menginginkan Nabi Muhammad untuk berdiam atau menempati rumahnya, untuk tinggal di rumahnya. Tapi Nabi Muhammad membiarkan untanya untuk selalu berjalan, dan di mana unta itu nanti berhenti, maka disitulah Nabi Muhammad akan tinggal. Dan Nabi Muhammad akhirnya untanya berhenti di bawah pohon kurma di tanah yang lapang, dan di situ tanah milik dari anak yatim, yaitu bernama Sahal dan Suhail bin Amr. Nah, akhirnya Nabi Muhammad di tempat itulah membangun tempat tinggalnya, dan akhirnya dibangunlah di tempat itu Masjid Nabawi, masjid pertama yang di kota Madinah. Adapun masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad adalah Masjid Quba, tapi untuk yang di kota Madinah adalah Masjid Nabawi.
Nah, mengenai masjid pada kala itu tidak hanya untuk tempat untuk sholat, namun masjid juga digunakan untuk tempat bermusyawarah keagamaan, tempat untuk mengaji, tempat untuk pembelajaran, dan lain-lain, tempat untuk mengambil suatu keputusan. Jadi tidak hanya untuk tempat untuk sholat saja. Kegiatan-kegiatan keagamaan fokusnya di masjid pada saat itu. Nah, yang kedua adalah tentang pembelajaran agama. Pembelajaran agama ini Nabi Muhammad dibantu oleh beberapa sahabat muhajirin, yaitu sahabat yang dari Makkah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan lain sebagainya, untuk menyebarkan agama Islam dengan membentuk suatu pengajian-pengajian. Dan Islam di kota Madinah sangat diterima dengan baik. Akhirnya Islam di kota Madinah ini berkembang sangat pesat, sangat baik sekali, dengan tatanan-tatanan yang sangat baik. Nah, anak-anak, saya kira untuk pertemuan pertama kita cukup untuk sekian saja. Untuk yang mengenai nomor 3, nomor 4, dan nomor 2, 3, dan 4 akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Adapun mengenai tugas, silakan dibaca di materi yang sudah Bapak share bentuk PDF di grup WA. Silakan dibaca, yang paling akhir itu ada tugas, silakan nanti dikerjakan dan dikirim sesuai dengan arahan yang ada di sana. Sekian dari Bapak. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan dijaga Allah dan diberi nikmat kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.